Senajan di pegunungan nyata main pancen baturate nyata papanya nengena tua enom lanang wadon wis lumrahe kue kabeh perlu padang golek kesenengan baturatin baturatin nyata papan bisa gawe bungah maring kabeh wong sing lagi nandang susah najan susah bisa bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Hayo, siapa yang sudah pernah ke Baturaden? Iya, adik-adik semua pasti sudah pernah ke Baturaden. Tapi adik-adik semua tahu tidak kenapa tempat tersebut diberi nama Baturaden? Baturaden berawal dari sebuah kisah di negara Rum, Turki. Di negara tersebut bertahta seorang pangeran yang bernama Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana Maghribi memeluk agama Islam. Beliau adalah seorang ulama yang mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam. Pada suatu hari, saat fajar tiba, dan setelah Syekh Maulana Maghribi melaksanakan sholat subuh, beliau melihat cahaya terang yang sangat misterius. Cahaya tersebut bersinar di sebelah timur. Karena rasa keingintahuannya, Syekh Maulana Maghribi akhirnya memanggil sahabatnya, yaitu Haji Datuk. Sahabatku, tolong kau siapkan armada dan beberapa prajurit serta beberapa perlengkapan untuk berlayar menuju ke timur, kata Syekh Maulana Maghribi kepada Haji Datuk. Haji Datuk pun kemudian menyiapkan segala perlengkapan. Dengan tekad yang kuat, mereka pun akhirnya berlayar dan berangkat menuju ke arah timur, mencari asal-usul dari cahaya tersebut. Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang, akhirnya mereka pun sampai di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Pantai Gresik. Di Pantai Gresik, mereka memutuskan untuk beristirahat. Adik-adik tahu tidak apa yang terjadi? Ternyata cahaya yang mereka cari menghilang. Pada suatu ketika, cahaya tersebut pun muncul kembali di sebelah barat. Melihat cahaya misterius tersebut, Syekh Maulana Maghribi akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali ke barat. Saat perjalanan ke barat, sampailah mereka di Laut Pemalang. Di Laut Pemalang, Syekh Maulana Maghribi menyuruh para prajuritnya untuk kembali ke negara Rum. Ya, tinggal Syekh Maulana Maghribi dan Haji Datuk saja di situ. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah selatan. Karena melalui perjalanan yang sangat panjang dan sangat melelahkan, Syekh Maulana Maghribi dan Haji Datuk memutuskan untuk beristirahat sejenak. Mereka beristirahat di sebuah tonggak randu yang tumbang. Dan tempat tersebut mereka beri nama Randu Dongkang.
dari Randu Dongkal, kemudian mereka melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah selatan. Melalui perjalanan yang panjang pula, tibalah mereka di suatu kolam. Dan kolam tersebut mereka beri nama Belik. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di situ. Setelah merasa cukup, kemudian mereka melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah timur. Sampailah mereka di sebuah bukit yang banyak sekali bebatuan. Dari bukit tersebut, Syekh Maulana Maghribi bisa melihat dengan jelas cahaya misterius yang dia cari. Karena begitu banyaknya bebatuan, Syekh Maulana Maghribi memberi nama Watu Kumpul. Watu yang berarti batu dalam bahasa Jawa. Dari Watu Kumpul, kemudian Syekh Maulana Maghribi melanjutkan perjalanan menuju ke arah timur. Akhirnya, sampailah mereka di suatu tempat di mana asal-usul cahaya tersebut berada. Ternyata, adik-adik tahu tidak? Asal-usul cahaya tersebut berasal dari seorang pertapa yang sedang menyandarkan dirinya di sebuah pohon jambu. Syekh Maulana Maghribi dan Haji Datuk menghampiri si pertapa tersebut. Syekh Maulana Maghribi kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Syekh Maulana Maghribi. Namun pertapa tersebut tidak menjawab. Syekh Maulana Maghribi kemudian mengucapkan salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertapa tersebut tetap tidak menjawab. Haji Datuk kemudian berkata, kiranya pertapa tersebut adalah seorang Buddha. Mendengar perkataan Haji Datuk, sang pertapa kemudian menjawab, ya, saya adalah seorang Buddha yang sakti. Mendengar pernyataan sang pertapa, Syekh Maulana Maghribi kemudian menantang sang pertapa untuk menunjukkan kesaktiannya. Akhirnya terjadilah adu kesaktian antara Syekh Maulana Maghribi dan pertapa Buddha tersebut. Setelah adu kesaktian, pertapa Buddha tersebut kalah. Pertapa tersebut pun mengaku bahwa ia bernama Jambu Karang. Karena sudah kalah, Jambu Karang akhirnya mengganti nama menjadi Syekh Jambu Karang dan memeluk agama Islam. Syekh Maulana Maghribi kemudian memberikan suatu wejangan kepada Syekh Jambu Karang, tepatnya di suatu bukit yang bernama Bukit Kraton. Setelah pertemuannya dengan Syekh Jambu Karang, Syekh Maulana Maghribi kemudian mengganti nama dengan Mbah Atas Angin. Pada suatu hari, Mbah Atas Angin mendapat musibah. Mbah Atas Angin mendapat sebuah penyakit gatal yang tidak bisa disembuhkan. Setelah melaksanakan sholat tahajud, Mbah Atas Angin mendapatkan sebuah petunjuk. Petunjuk tersebut berisi sebuah perintah di mana Mbah Atas Angin disuruh untuk pergi ke suatu tempat yang bernama Gunung Gora. Setelah fajar tiba, Mbah Atas Angin ditemani oleh sahabatnya Haji Datuk pergi menuju ke Gunung Gora. Sampailah mereka di lereng Gunung Gora. Mbah Atas Angin menyuruh sahabatnya untuk tetap beristirahat dan menunggunya di situ.
Sampailah Mbah Atas Angin di suatu tempat yang mengumpulkan asap. Ternyata tempat tersebut adalah sumber mata air dengan 7 pancuran. Akhirnya Mbah Atas Angin pun menamakan tempat tersebut dengan pancuran itu. Setiap hari Mbah Atas Angin atau Syekh Maulana Maghribi mandi di sumber mata air. Dan akhirnya penyakit gatal-gatalnya pun sembuh. Kemudian Mbah Atas Angin pun kembali menuju ke tempat di mana sahabatnya menunggu. Saksikanlah sahabatku, aku sudah sembuh dari sakitku dan telah terhindar dari penderitaan, kata Mbah Atas Angin atau Syekh Maulana Maghribi kepada sahabatnya Haji Datuk. Mbah Atas Angin atau Syekh Maulana Maghribi mengganti nama Gunung Bora itu menjadi Gunung Slamet. Slamet dalam bahasa Jawa berarti aman. Selama Mbah Atas Angin berobat di pancuran itu, Haji Datuk tetap setia menunggu. Karena kesetiaannya, Syekh Maulana Maghribi atau Mbah Atas Angin memberi julukan kepada Haji Datuk. Julukan tersebut adalah Haji Datuk Rusuladi. Rusuladi berarti abdi yang baik. Konon ceritanya, dengan adanya julukan tersebut, tempat itu kemudian diberi nama Batu Raden. Jadi, begitu adik-adik semua. Kenapa tempat tersebut diberi nama Batu Raden? Adik-adik tidak hanya bisa pergi ke Batu Raden, tapi bisa juga paham dan tahu bagaimana asal-usul Batu Raden. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.